Halo, kembali lagi di podcast Stepping Up. Ini part kedua dari topik sebelumnya tentang applying for a job, what should be prepare. Di part pertama kita ngomongin tentang tahap preparation, yaitu tentang persiapan kita untuk membuat CV, apa yang harus dituliskan di CV, dan sepenting apakah LinkedIn untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi kalau misalkan lu belum dengerin part satunya atau langsung ke sini dan penasaran mungkin gitu ya, yang sebenarnya harus dipersiapkan itu apa supaya chance kita untuk dapat pekerjaan lebih gede, cuslah ke part yang pertama tentang applying for a job, lebih ke tahap preparationnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi masih dengan topik yang sama, cuma beda beda fokusnya aja, yaitu lebih ke tahap yang selanjutnya, yaitu interview. Masih sama Ajeng. Halo. Udah kira ketiduran ya. Halo. Jangan bosan-bosan ya. Nah, masih sama Nada juga sebagai co-hostnya gua. Halo. Nah, di part pertama kita udah ngomongin tentang CV, tadi ya CV ya. Kayak dikupas banget tuh sama benar. aja. Kayak lo kalau nggak dengerin lo nyesel sih. Iya, dari mulai kayak lu fotonya tuh harus gimana sih. Betul. Wah, itu detail banget sih ya. Nah, sekarang kalau kita udah apply terus udah masuk tahap screening dan screeningnya lolos oleh HR, otomatis kita bakal dikasih jadwal interview dong. Betul. Nah, biasanya itulah saat-saat paling menegangkan di dunia ini. Karena apapun yang kita tuliskan di dalam CV akan dipertanyakan. Dan kadang-kadang kita bingung apa yang harus saya katakan di sana. Oke. Nah, biasanya nih pertanyaan yang umum dulu kali ya, yang bakal HR tanyain ketika interview itu apa? Seputar apa? Apakah hanya seputar CV tadi atau ada hal di luar itu? Oke. Metode interview tuh banyak banget sebenarnya. Ada kayak behavioral questions ataupun STAR kayak gitu. Tapi pada intinya tuh dibagi jadi dua hal sih interview itu gitu. Kalau untuk pertanyaannya, yang pertama itu mengarah ke personality ataupun behavior kalian. Itu pasti di HR ya akan heavy-nya pertanyaannya. Yang kedua itu ke skill set dan experience atau kecerdasan itu. Oke. Gitu. Nah, untuk interview ini pertanyaan yang paling common yang pasti ditanyakan oleh semua perusahaan atau HR adalah tentang siapa diri kamu. Tapi pengemasannya tuh beda-beda. Makanya tadi dari awal selalu kita tekankan yang about me atau self awareness. Karena kalau kita aja nggak bisa tahu siapa diri kita, gimana kita mau jawab pertanyaan ini? Gitu. Trikinya bentuk pertanyaannya nggak selalu kayak coba perkenalkan diri kamu atau coba ceritain tentang kamu gitu. Tapi ada perusahaan juga yang kayak nanya, apa sih yang kamu lihat menarik dari diri kamu? Wow, keringetan gak tuh? Kadang itu kayak sebenarnya dia pengen tahu kalian tuh siapa, bisanya apa gitu. Gitu sih. Tapi ini berkaitan sama di part pertama juga, yang harus lu ceritain adalah bukan nama lu siapa, betul, tempat tanggal lahir lu di mana, hobi lu apa, moto lu apa gitu kan ya. Tapi lebih kepada personality dan tadi ya keahlian lu, mungkin passion lu, ketertarikan lu ke arah mana. Iya, betul. Jangan tiba-tiba kalian jawab nama saya Ajeng, hobi saya baca ya. Maksudnya itu kayak itu bukan jawaban yang dimau sih sama interviewer. Iya, terus lu ngelamar sebagai atlet. Betul. Tidak nyambung. Nah, ngomongin jawaban yang mau yang dimau sama HR gitu. Sebenarnya apa sih yang HR harapkan dari kita gitu? Kita tuh harus jawabnya kayak gimana? Yang about me tadi ya? Bukan ya, yang pas about me ini, yang pas tahap interview gitu. Yang HR mau adalah kalian to the point. Jadi let's say kalian introduce dulu, misalnya kayak iya mungkin aku kenalin dulu kali ya, namaku Ajeng gitu. So beberapa tahun terakhir ini aku fokus di dunia HR, mostly fokusnya di rekrutmen dalam hire, product ataupun tech person kayak gitu. Jadi lebih ke langsung to the point, apa yang stand out dari diri kita gitu. Karena kan pada dasarnya manusia itu memiliki sifat ingin dimudahkan ya. Nah, HR itu akan merasa dimudahkan ketika kalian menjawab seperti itu, karena dia nggak harus terlalu keluar atau mengulang pertanyaan lagi ketika kalian udah jelasin. Dia tinggal run through the details tentang apa yang barusan kalian sebutin, kayak gitu sih.
Oke. Nah, berkaitan dengan pertanyaan dan jawaban yang harus interviewee ya sampaikan, bisa nggak sih interviewee itu bilang hal yang apa ya, mungkin sebenarnya nggak ada dalam diri dia, terutama soal keahlian, bohong gitu intinya. Bisa nggak sih? Atau mungkin nggak bohong. Apa? Jadi dia cuman bisa sedikit nih. Oh, melebih-lebihkan. Yes. Bisa nggak sih kayak gitu? Ketahuan nggak? Kalau dia mau bisa-bisa aja. Ah. But I would say ini akan ketahuan sih. Chance ketahuannya itu 85%-an lah ya mungkin. Karena Wow, gede gede banget loh itu. karena gini, mungkin pengalaman kita interview di beberapa perusahaan itu cuma kayak 5 kali atau berapa kali. Tapi kalian tahu gak HR itu sehari bisa berapa kali interview orang? Kan segala sesuatu tuh learning by doing ya. Jadi dengan adanya experience itu, ketika dia ada kayak menemukan celah, kan orang yang namanya bohong itu senatural mungkin pasti akan ada kelihatan. Nah di situ justru akan menjadi pertanyaan ulang dari HR. Misal ya, aku kasih kayak langsung contoh aja deh. Misal gue bilang, iya jadi pengalaman saya selama ini di rekrutmen bidangnya software engineering gitu. Selama kurang lebih 1 quarter itu saya bisa nge-hire 100 orang. Itu kan angka yang sebenarnya achievement, tapi kalau misalnya dari sisi HR dia kan udah tahu ya apa yang mungkin dan apa yang nggak mungkin. Which is 100 orang 1 quarter tuh doesn't make sense kecuali pertama dia nggak tidur atau dia interviewnya 24 jam sehari gitu. Yang kayak gitu-gitu. Jadi pastikan apa yang keluar dari kata-kata yang keluar dari kalian itu, walaupun apa ya, misal kalian mau jual diri tapi tetap harus bisa terquantify dengan masuk akal gitu. Jangan sampai kalian terlalu berlebihan juga gitu. Ini memang saatnya kalian menjual diri kalian di About Me, tapi jangan menganggap bahwa orang yang kalian bohongi itu tidak tahu, karena itu akan menjadi loophole dan di pertanyaan berikutnya itu bisa kebongkar. Jadi red flags yang besar buat kalian. Wow, oke. Berarti kemungkinan gak diterimanya bisa jauh lebih gede juga ya. Betul. Sama ada gue pengalaman ini sebenarnya kocak sih dari teman gue nggak akan sebut namanya juga. Sebut aja kali biar sakit. Cepu nih. Gue lihat kan cepu nih orang. Jadi dia gini, dia tuh ngelamar di suatu bank, jadi ngelamarnya tuh jadi frontman. Gitu di front office ya maksudnya. Tapi ketika ditanya, kamu sebenarnya suka nggak sih maksudnya jadi orang yang ada di depan gitu, jadi frontman atau front office itu? Enggak, saya sebenarnya sukanya di belakang layar. Dan tentu nggak diterima dong. Gitu kan, akhirnya maksudnya nggak sinkron ya dengan apa yang disampaikan gitu dan apa yang di-apply gitu sih. Kejadian itu mungkin ada 2 hal ya. Yang pertama, either dia kayak udah bingung mau apply kerja apa lagi dan dia pengen coba chance yang ada gitu. Dan menurut gue tetap ada added value-nya buat dia, karena dia jadi dapat pengalaman interview dan dia jadi belajar gimana cara jawab pertanyaan. Yang kedua, sebenarnya ini nggak bisa dibenarkan juga, karena dia udah tahu dia nggak nyaman dengan hal itu tapi dia tetap apply. Sedangkan pekerjaan itu passion ya, yang tadi kita udah sempat bicarakan juga gitu. What you love sama what you are good at. Betul, jangan sampai kita kerja cuma dapet capeknya doang tapi kita nggak happy gitu. Sedangkan kalau passion kan walaupun lo capek lo akan terus-terusan lakuin kan. Betul. Gitu ya. Nah mungkin yang plusnya dari orang ini adalah integrity dia itu bagus, which means itu membuka potensi lain. Misal di perusahaan itu ada posisi lain yang ternyata cocok nih buat orang yang nggak mau ketemu orang banyak, itu akan bisa dicoba direkomendasikan oleh HR tersebut. Karena di sini nih tugasnya HRD bukan cuma nge-interview tapi melihat potensi orang. I see. Gitu. Bahkan ada gue sempat ngalamin beberapa kali memutasi orang dari satu departemen ke departemen tertentu. Karena waktu di perusahaan gue yang lama itu gue pernah nanemin value banget yang dibawa di perusahaan itu, which is good. Jadi kita itu jangan cuma put someone in the right bus, tapi kita harus make sure dia juga kita taruh di kursi yang tepat. So let's say kayak lu udah masuk satu kendaraan yang cocok buat lu, tapi ternyata lu didudukin di paling belakang, which is itu bikin lu mabok. Itu kan gak bener juga kan gitu. Betul. Nah kita harus put the right person in the right seat and the right bus gitu. Itu sih. Jadi HR bisa ngelihat potensi itu, dan itu malah menurut gue bisa membuka chance sih buat beberapa orang. Balik lagi ya, itu ada faktor luck juga. Lu ketemunya HR kayak gimana? Oke. Nah berarti proses interview ini apa ya? Menurut gua kompleks gitu. Artinya nggak cuma satu pihak aja si HR itu nyari kandidat yang
tepat gitu dari diri kita, tapi kadang-kadang juga bisa jadi ajang di mana si HR ini, wah kayaknya lu nggak cocok nih di sini, tapi lu bisa dipindahin ke bagian ini gitu. Betul. Nah, kalau kayak gitu cara offeringnya gimana, Jeng? Apakah lo nolak dulu gitu ya nanti gitu kan? Kan pasti ada surat penolakan gitu kan. Terus lo langsung offering atau kayak gimana gitu? Apa langsung aja? Karena lu ngelihat, oh ini potensial nih, tapi bukan di bagian ini. Cuma abis itu langsung nyaranin, lu nggak bagus di sini nih, tapi yang gue lihat lu bagus di bagian B. Dan mau kita lagi lu? butuh itu gitu. Lu mau nggak kayak gitu? Gue malah beberapa kali dapat kandidat dari hasil interview yang kayak gini. Jadi dia itu, gue mungkin kasih contoh yang real. Jadi dia itu apply-nya finance. Kebetulan di tempat gue untuk posisi ini karena technical dan juga gue tech company bergerak di bidang finance, jadi cukup rigid ya buat ngeseleksi posisi ini gitu. Tapi gue ngelihat CV-nya tuh potensial banget. So otomatis gue coba panggil dulu untuk posisi finance, tapi gue udah tahu bahwa gue akan mengarahkan conversation-nya ke arah opportunity yang lain. Karena gue udah lihat dari background-nya, oh kayaknya dia bisa fill in untuk posisi yang ini nih gitu, other than si finance ini. Gue lakukanlah interview seperti interview kebutuhan untuk finance. Gue tanya-tanya dia tentang kayak experience-nya di finance. Mana tahu kan dia nyantumin di CV-nya hanya general dan ternyata dia punya freelance yang related gitu kan. Gue pengen tahu itu dulu, gue gali, dan ternyata gue nggak ketemu yang related ke finance-nya. Terus gue langsung buka omongan aja di tengah-tengah sebelum, biasanya gue naruhnya tuh ketika mau Q&A, gue selalu ngasih kesempatan mereka buat tanya tentang company atau tentang culture di company gitu. Terus gue langsung tanya, kira-kira kalau misalnya di company kita ada open position untuk posisi waktu itu customer success, dan aku ngerasa kamu lebih cocok di sini karena ada pengalaman di situ. Apa kamu mau ke tahap selanjutnya tapi untuk posisi ini untuk coba, atau kamu memang pengennya di finance gitu. So kalau dia bilang yes, gue akan lanjut tapi ke role yang berbeda. Jadi gue pass-nya ke user yang lain gitu, instead of kayak gue lanjutin di finance-nya. Tapi kalau misalnya dia kayak, oh gue emang mau cross function ke finance, oh ya udah. Saat itu juga beberapa hari kemudian gue akan send rejection karena mungkin pengalamannya kurang relate kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu lo bisa langsung interview user gitu si orang itu kalau misalnya dia mau. Yap, betul. Jadi tinggal gue bantu scheduling. Karena gue jujur lumayan straightforward. Jadi kalau gue ngelihat chance ketika gue ngobrol sama dia, ternyata dia cocoknya di A, gue gak mau buang-buang waktu lagi. Gue langsung kayak tawarin aja, kita buka loh posisi A gitu. Terus kamu mau gak? Kalau iya, kita akan coba schedule lanjut ke user. Oke. Menarik sih, menarik. Siapa tahu gitu ya, Iya. tiba-tiba kita ditawarin role lain gitu. Tapi tadi tergantung tipe HR-nya juga ya. Kalau itu Iya. ada unsur luck-nya juga. Itu unsur luck-nya juga. Balik lagi. Lagi. Makanya sebelum interview lu banyak inilah berdoa lah. Iya, karena banyak juga HR yang memang SOP dari company-nya udah rigid, yang nggak bisa dia modify gitu. Kalau gue, luckily di company gue masih bener-bener apa ya, ibaratnya Open gitu ya. open banget. Dan kalau lu lihat chance yang menurut lu oke, gue masih bisa explore gitu. Banyak juga HR yang memang harus strict to di SOP, yang nggak bisa ngelakuin hal yang gue lakuin tadi gitu. Oke. Sekarang coba kita lanjut ke bagian yang cukup membuat keringat-keringat jagung para interviewee nih. Yaitu ketika ditanya kelebihan dan kekurangan lu apa? Iya, kayak gue mau jawab kelebihan ditakut kepedean Ya, gitu. takut bener-bener kelebihan nih. Terus kalau jawab kekurangan kok rendah diri. Takutnya malah wah, Nih gua orang kurang gitu. banget Iya, gitu kayak jadinya. gitu. Apa yang apa ya? Lu kasih tips gitu Jeng gitu supaya kita tuh tetap pede untuk menyampaikan kekurangan kita, tapi kita nggak terlalu melangit juga ketika menyampaikan kelebihan. Gue kasih tips yang realistis aja deh. Lo jangan pernah sebut kekurangan lo, personality lo sebagai kekurangan lo. Ini gue masih nemuin banget di beberapa case kayak, kekurangan kamu apa? Saya tuh introvert. Emang introvert kekurangan ya? Menurut gue enggak loh, kayak itu kan personality gitu yang memang kayak you were born to be an introvert gitu. Kalau lo bilang introvert adalah kelemahan lo menyalahkan Tuhan gak sih? Kayak ya udah, itu kan emang udah sifat lo gitu. Kayak lu ini juga gak sih? Kayak kekurangan kamu apa? Saya miskin. Iya, kayak gitu tuh itu nggak bisa disebut gitu kan ya. kekurangan. Kekurangan itu something that you lack of in terms of skill set ataupun abilities. Jadi let's say kalau gue dulu biasanya menyebutnya gini. Kalau untuk kelebihan itu
kalian boleh sebutin apapun yang kalian ngerasa bisa dan kalian ngerasa sanggup kalau kalian di challenge lebih dari apa yang kalian bisa. Gitu. Jadi waktu gue kasih contoh kali Jeng ya. Contoh realnya gini deh. Gue waktu itu baru setahun kerja. Ya walaupun udah punya pengalaman, siapa sih yang percaya sama anak 1 tahun pengalaman gitu ya. Betul. Dan juga kalau gue boleh cerita nih, pengalaman pertama kerja gue itu asik banget, tapi berakhir dengan sangat menyedihkan karena ya harus ada ya semacam pandemi ini, tapi bukan pandemi case-nya, kayak karena gue di startup juga itu nggak works dan harus melay off beberapa orang. Dan gue termasuk one off yang di lay off. Lu kebayang gak sih kayak lu cuma punya pengalaman kerja 10-12 bulan, lu di lay off, gimana cara lo meyakinkan interviewer? Yes. Nah, itu yang gue jual. Jadi kayak kelebihan kamu apa? Gue langsung ceritain aja kelebihan saya di bidang kan HR tuh bidangnya luas ya. Gue langsung jual aja karena kebutuhan perusahaan itu gue tahu adalah di rekrutmen. Gue langsung jual keahlian saya di rekrutmen. Saya bisa achieve KPI segini. Tapi kalau misalnya company ini butuh lebih, saya siap untuk belajar dan siap untuk di-challenge. Jadi jangan sampai kayak kita berlebihan, tapi ternyata ketika kita ngukur diri, kita sebenarnya nggak sanggup gitu. Jadi pastiin aja yang kalian memang masih sanggup ketika di-challenge lebih dari hal itu. Contoh berlebihan tuh kayak gimana Jeng? Berlebihan tuh misal kayak tadi, misal gue pengalaman baru 1 tahun. Terus gara-gara gue pengen banget langsung switch loncat karirnya jadi ke supervisor. Terus gue langsung kayak tiba-tiba bilang, kelebihan saya leadership saya bagus karena dulu di organisasi saya ketua organisasi. Kan itu kan nggak apple to apple ya. Okay. Itu sebenarnya apa ya, sama-sama leadership tapi di bidang yang berbeda gitu. Jadi jangan sampai berlebihan kayak gitu. Masih yang masuk konteks lah. Oke, berlebihan di sini berarti konteksnya adalah yang beda konteks dengan apa yang kita apply gitu ya, yang enggak apple to apple. Betul. Atau benar-benar berlebihan dalam artian over capacity-nya kita. Maksudnya kita cuma sanggupnya sampai 5, tapi kita ngejanjiin kita bisa sampai 10. Dua-duanya. Gitu ya. Yang nggak apple to apple sama yang over capacity. Karena kalian harus tahu, ketika kalian set ekspektasi di 10, company itu pasti set ekspektasi di 15. Wah, Gila. meninggal ya. Jadi saran gue jangan oversell gitu ya. Meninggal itu. Tapi ya gue cerita sedikit. Gue sih lebih suka gue menyampaikan kekurangan gue terlebih dahulu, baru gue gimana caranya gue mengatasi kekurangan itu. Misalnya gini, gue menganggap gue ini nggak teliti. Gue adalah orang yang sangat-sangat nggak teliti. Nggak sangat sih. Nah tapi kayak ya pokoknya gue merasa gue tuh kenapa sih nggak teliti gitu loh kayak. Nah akhirnya gue cara mengatasinya adalah gue dengan nge-set deadline buat diri gue sendiri. Jadi misalnya klien minta besok kerjaan harus dikasih gitu ya, maka gue akan nge-challenge diri gue sendiri, ini kerjaan harus selesai paling maksimal malam ini. Supaya apa? Supaya gue bisa ngecek. Karena kan gue nggak teliti kayak gitu. Terus kayak misalnya gue nih akan lebih terpacu kerja keras saat mendekati deadline. Itu kan kalau orang tuh apa ya, maksudnya kalau itu lo tidak mengatasi itu kan jadi lo malah jadi keteteran kan. Nah makanya gue mencoba untuk gue harus set deadline gue sendiri. Kalau misalnya kalian minta besok, nah yang tadi maksimal gue harus kerjain malam ini, berarti gue harus ngerjain siang ini kan. Makanya kayak gue lebih seneng gue jabarin dulu kekurangan gue dan gimana cara gue mengatasi kekurangan itu. Gimana Jung? Diterima nggak dia? Wah itu jawaban yang bagus menurut gue. Wah. Yaudah, lu pindah besok ya. Pindah besok. Kebetulan gue lagi butuh konten juga sih Nat. Karena gini, itu tips yang bagus menurut gue buat ngejawab ketika interview. Karena kalau lo udah tahu gimana cara nge-overcome kekurangan lo, itu nunjukin secara nggak langsung bahwa lo orang yang mau belajar, punya self awareness, mau belajar, dan lo orang yang adaptable terhadap suatu masalah gitu. Jadi kayak tanpa lo sebutin kelebihan lo, dengan lo nyebutin gimana cara lo overcome kekurangan lo, itu sebenarnya udah salah satu kelebihan lo juga. Sih gitu. Cara yang efektif ya. Lo juga nggak harus melebih-lebihkan kan. Benar. Karena itu sudah diterapkan ke dalam diri lo gitu. Benar. Karena pada dasarnya lagi-lagi sifat manusia, dia akan lebih kagum ketika orang
merendah atau berbicara secukupnya ya, dibanding kayak lo show off, itu kan pasti orang bakal sebel duluan gak sih? Iya. Ini orang apaan sih gitu. Iya. Oke. Gue gak bisa deh jadi HR. Gue akan ngejudge mulu. Tapi jujur gue juga judging nah. Kita semua gitu gak sih? Oke. Itu tips yang bagus banget ya. Jadi kita harus garis bawahin juga adalah tadi lu gak perlu oversell diri lu sendiri ketika nyebutin kelebihan lu, tapi caranya adalah lu bisa nyebutin kekurangan lu dulu dan lu kasih tahu cara lu ngatasin kekurangannya itu. Secara nggak langsung itu udah bisa mengcover kelebihan lu juga. Karena tadi ibaratkan lu mau belajar, lu adaptable dan lain sebagainya. Oke, itu menarik banget bisa diaplikasiin ya. Nah, terus apalagi ya? Ada nggak sih Jeng pertanyaan-pertanyaan lain yang kadang-kadang tuh bikin wah ini gila nih, ini pertanyaan susah banget. Kayak misalkan kayak yang gue kepikiran tuh, apa yang bisa kamu kasih buat perusahaan? Nah, baru gue mau ngomong. Iya, gimana ya jawabnya ya? Ya. Balik lagi ya, kita nggak boleh terlalu tinggi, tapi kita juga nggak mau merendah. Gitu. Tapi ini kan apa yang ingin kita kasih ke perusahaan kan berarti harus jelas dong bentuknya seperti apa. Betul. Kita belum kerja di situ, kita belum tahu kerjaan kita apa, tiba-tiba kita diminta ngasih sesuatu buat perusahaan apa gitu. Jawaban atau template paling aman adalah jangan pernah janjiin apapun. Balik lagi, ketika ekspektasi kita 10, perusahaan itu akan expect 15. Jadi ini a bit tricky. Mungkin yang perlu kalian sampein ke interviewernya lebih ke kayak gini sih. Saya akan lakuin, ibaratnya ya, bahasanya saya akan lakuin dan menerapkan apa yang memang saya bisa gitu. Dan ketika saya dibutuhkan untuk explore lebih atau belajar lebih, ya saya nggak akan kayak denial atau menolak untuk belajar lebih gitu aja. Jadi kayak nggak usah yang lo kayak gue akan membuat growth company ini bla bla bla. Wah, itu sih kayak soto ya jatuhnya. Maksudnya kayak lo belum tahu nih di dalam sini challenge-nya seperti apa, tapi lo udah bisa menjanjikan gitu. Jadi ya lo ibaratnya kayak anak fresh grad aja lah bersikapnya gitu. Kayak gue belum pernah tahu di company ini seperti apa, so ya gue ikutin flow-nya aja. Tapi ketika gue di challenge, gue suruh belajar hal yang di luar kemampuan gue mau gitu. Oke. Berarti tipsnya adalah lu ngasih jawaban ya seperlunya aja. Dalam artian kalau bahasanya tuh diplomatis aja, bener. Gitu. Tapi kalau misalnya si HR bilang misalnya, suruh kasih contoh jelas. Gimana Jeng? Ambil posisi content writer deh, yang gampang. Kayak misalnya nih gue jawab kayak ya gue akan, kan gue decliner ya, maksudnya gue decliner, tapi ketika ada banyak kerjaan gitu ya, gue akan berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan pekerjaan itu gitu. Kayak gitu. Apakah gue harus jawab apa yang bisa gue kasih perusahaan nih? Gue akan kerja apa kayak gimana Jeng? Contoh jelas misal content writer nih, dia misalnya udah jelas tuh tupoksinya di job desk apa yang di iklannya gitu ya, iklan job postingnya. Terus ya lu kasih contoh aja, misalnya kayak seharusnya misalnya tugas sehari-hari saya adalah nge-up sekian konten. Tapi ketika ada di momen dimana perusahaan benar-benar butuh campaign dalam waktu yang mendesak dan saya harus melakukan atau ditargetkan lebih dari itu, ya saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu aja. Jadi kayak as simple as that, jangan terlalu berlebihan tapi make sense. Oke. Keren. Lebih spesifik tapi tetap harus diplomatis ya. Yes. Iya betul. Jangan menjanjikan apapun yang belum pernah kamu tahu dalamnya seperti apa. Oke. Nah, satu sebelum terakhir nih Jeng. Sekarang kan proses interview nih berubah ya. Dari yang sebelumnya offline jadi tatap-tatapan gitu ya secara langsung sama HR-nya, sekarang harus pindah ke online gitu. Nah, berarti kan hal yang harus dipersiapkan pun beda. Nah, idealnya kayak gimana Jeng? Dari mulai posisi ini kalau lagi di ini ya layar itu layar laptopnya, apakah kita harus kelihatan jadi sosok yang terbuka gitu, atau misalkan harus senyum terus atau kayak background ya udah nggak penting background itu kayak gimana, kan pasti lu lihat juga kan. Benar. Gimana ya? Aduh, gue
anaknya nggak ribet sih Kak sebagai HR. Maksudnya mungkin acara-acara lain ada beberapa syarat-syarat gitu. Kalian jangan disamakan di semua tempat ya. Tapi buat gue personally, pendapat subjektif gue adalah yang pertama yang mesti kalian prepare untuk sekarang itu adalah koneksi internet guys. Pastikan banget kalian punya koneksi internet yang oke untuk video conference, karena itu satu-satunya cara kita membaca karakter kalian walaupun via virtual ya. At least kalau tatap-tatapan muka ya lebih tau lah gitu, kayak dari gerak-gerik, gestur dan lain-lain gitu. Jadi pastiin koneksi internet kalian jangan sampai putus nyambung, karena jujur itu selain exhausted, buang waktu, dan kadang kita sebel juga gitu kayak, duh kok dia nggak prepare ya gitu. Itu jadi one of concernnya HR juga gitu. Kalau untuk background dan lain-lain, kalau gue selama memang nggak mengganggu, let's say kayak background lu ribet kayak koran, tulisan segala macam itu mengganggu ya, itu kalau nggak mengganggu sih nggak apa-apa. Jadi kayak ya sekarang kan ada fitur kayak blurin background dan lain-lain, ya pakai itu aja lah biar standar gitu. Dan usahain walaupun mungkin ini untuk HR lain ya, kalau gue sih kayak nggak gitu. Walaupun on-site interview yang offline pun gue nggak gitu mensyaratkan harus pakai baju rapi, hitam putih segala macam. Karena menurut gue salah satu yang menunjukkan kepribadian orang itu adalah dari cara dia berpakaian juga gitu. So kalau misalnya lu cuma rapi di interview doang tapi pas masuk kerja ternyata lu nggak rapi, itu kan sama aja kayak ya your integrity tested juga gitu. Jadi kayak lo akan menjadi orang lain di occasion yang lain gitu, which is sebenarnya perlu juga menyesuaikan. Cuma menurut gue kayak jangan berlebihan juga lagi-lagi gitu. Dan kebetulan company yang sering gue handle itu lebih ke company yang kayak lumayan apa ya, fleksibel juga secara penampilan gitu. Jadi ya zaman sekarang nggak harus lah kayaknya pakai hitam putih. Yang penting lo tahu itu sopan dan itu apa ya, cukup baik untuk occasion itu gitu. Sama at least mungkin yang apa ya, lu harus lu pertimbangin banget adalah ya jangan sampai di belakang layar lu itu ada jemuran atau apa gitu. Bener. Sesimpel itu aja kali ya. Iya, makanya tadi gue bilang udahlah pakai template yang udah disediain sama video conference aja, kayak blurin belakang lu kayak gitu. Karena kan kalau lu harus nyari lokasi yang bener-bener kayak proper itu kadang susah juga ya, nggak semua orang punya spot kayak gitu di rumahnya gitu. Dan menurut gue itu juga hal yang nggak perlu dipaksain juga gitu. Jadi ya udah pakai fitur yang ada aja. Terus jujur gue pernah punya pengalaman juga, itu bener yang kata Fatur tadi, tapi belakangnya bukan jemuran. Bokapnya lagi minum dan bokapnya topless gitu, jadi cuma pakai celana, nggak pakai baju. Itu nggak ganggu banget. Dan gue selama interview harus nahan ketawa dan kandidat itu nahan panik. Kayak lu kebayang nggak sih? Tapi dari itu ya, dari kejadian itu apakah jadi pertimbangan? Itu kan kayak nggak bisa diprediksi. Betul. Kan? Iya benar. Bokap kita lewat. Sebenarnya bokap kita juga nggak tahu gitu. Mungkin bisa kita kasih tau di awal. Benar. Gitu. Kita lagi interview nih, jangan sampai ini ya. Cuman ya kadang-kadang bokap kita lupa. Iya. Kan? Namanya juga bapak. Benar-benar. Itu bisa jadi pertimbangan sih, karena biar gimana pun itu tadi di preparation hal-hal kayak gitu kan bisa dicegah, either lu di kamar lo sendiri yang bisa dikunci, tidak memungkinkan orang lain masuk, itu pertama. Tapi pada saat itu sih untungnya kebetulan memang nggak fit aja kandidatnya. Jadi alasan gue bukan karena tiba-tiba bokapnya muncul ya, tapi emang skill setnya kurang sesuai. Karena gue nge-reject dia setelah assessment. Dan gue bener-bener nganggap itu sebagai kayak accident aja. Karena ibaratnya kayak nggak lucu juga kan lo nge-reject kandidat cuma gara-gara bokapnya muncul during di interview gitu. Sedih banget ya. Kamu nggak diterima karena bokap kamu muncul di kamera. Nih HR kenapa? Habis itu dia dendam sama bapaknya. Merusak hubungan keluarga ya. Oke, last nih Jeng, terkait pengalaman. Ceritain dong pengalaman yang paling lo inget selama jadi HR. Mau senang, mau sedih, terserah. Tapi yang paling kayak, wah gila, memorable. Iya gitu. Ini sama gue jadi HR nggak pernah nih nemu yang kayak gini gitu. Apa ya? Memorable banget sih. Gak ada, karena ya sebenarnya repetitif ya yang dilakuin gitu. Maksudnya ya proses interview, screening kandidat itu kan udah ada SLA-nya atau urutannya, jadi cenderung repetitif. Mungkin yang lebih unik karakter-karakter orang yang ditemuin kali ya. Jadi kayak
dari pengalaman itu gue belajar bahwa lo nggak bisa menyamaratakan setiap orang itu satu. Dan jadi kayak yang nggak bisa gue lupain adalah selalu ada cerita dari masing-masing kandidat yang bikin lo punya apa ya, punya tambahan experience dan value tersendiri bahwa oh orang tuh kayak gini ya, orang tuh kayak gitu. Sama kalau yang paling berkesan tuh lebih ke ada beberapa sih. Jadi gue tuh ada sempet cari beberapa role yang memang sebenarnya kurang common, karena jujur common yang tempat-tempat gue kerja juga biasanya startup yang baru banget dan kayak produknya juga masih niche gitu. Jadi kadang gue nemu aja kandidat yang yang emang gue approach duluan sih, tapi kayak dia bener-bener nggak mau baca sama sekali tuh. Jadi instead of kayak interviewer, gue lebih jadi kayak sales. Gue bener-bener jelasin produk gue tuh apa, company gue tuh license-nya gimana, terus kayak pertanggungjawabannya seperti apa, line reportingnya kayak gimana. Instead of kayak gue yang nanya-nanyain dia gitu, which is itu common sih karena kita yang approach duluan ya. Ibaratnya kayak ya tuh kandidat juga kalau misalnya nggak terlalu baca banget wajar juga gitu, karena kan memang mendadak gitu. Dan kayak ya quote unquote kita yang butuh dia gitu. Itu sih mungkin itu. Oke, ini terakhir banget nih. Gue ada pertanyaan tambahan. Terakhir dulu dari tadi ya. Jangan ngejebak ya tuh. Gue takut nih. Gini. Jawab cepet ya. Dapat kandidat oke, tapi butuh waktu lama, atau dapat kandidat yang so-so tapi dengan deadline yang ada? Oke, tapi butuh waktu lama. Oke. Butuh penjelasan gak sih? Butuh menurut gue. Kenapa akhirnya lo memilih itu? Salah satu cost terbesar di perusahaan itu adalah talent. Itu kalian bisa tanyain ke company kalian masing-masing ya. Kayak pengeluaran terbesar itu pasti dari talent. Benar, maksudnya ini berarti kayak gajian gitu kan? Nah, gaji, pajak ya? Bukan cuma gaji aja sih. Gaji, pajak bener, itu pasti gede banget. Yang kedua adalah investasi waktu. Karena adanya talent itu kita nggak bisa diemin doang, tapi harus ada kayak trainingnya segala macem. Dan itu waktu yang kalian keluarkan itu kan investasi juga ya. Gitu. Jadi kalau kalian hire orang yang salah, itu akan berdampak sangat besar. Contohnya tadi, misalnya buru-buru hire kandidatnya so-so, pas join nggak ada impactnya. Mending kalau nggak ada impactnya ya, ibaratnya kita cuma rugi waktu gitu. Kalau tiba-tiba dia melakukan kesalahan yang fatal banget, yang bener-bener kayak kok dia bisa ngelakuin ini ya gitu, itu akan ngerugiin perusahaan sangat-sangat besar gitu. Jadi gue lebih prefer nemu talent yang bagus banget sesuai ekspektasi tapi agak lama, karena memang yang common kayak gitu. Oke, ditambah sekarang pandemi ini kayak gitu ya. Bener. Iya. Soalnya gue juga gitu sih di hire-nya. Oh iya, oke. Ini kayak faktor jualan bahwa dia kandidat yang bagus ya. Berarti kayak gitu. Berarti kenapa akhirnya jawaban HR tuh lama? Karena mungkin mereka mempertimbangkan gitu loh, Tur. Kayak bener. Jadi, aduh kok email gue nggak dijawab HR ya. Sabar, tenang. Karena HR sedang mempertimbangkan kalian gitu. Betul. Karena HR pikirin itu bukan cuma iya atau tidak, tapi iya atau tidak, dan selama beberapa tahun ke depan impact apa yang kandidat ini akan buat ke perusahaan, dan apa yang perusahaan bisa kasih ke dia secara career development, secara skill set, secara value kayak gitu. Betul sih, gue setuju itu, karena atasan gue pernah bilang kalau misalnya perusahaan tuh juga akan mikir gitu, gimana caranya mengembangkan diri kita. Jadi bukan selalu kita yang ngasih ke perusahaan, tapi perusahaan juga mikirin loh gimana caranya kita jadi versi terbaik diri kita. Benar. Apalagi posisi magang ya, kayak kita tuh nggak mau itu anak magang keluar tuh nggak dapat apa-apa. Kita pengennya ketika mereka keluar tuh ada skill set baru yang mereka tahu ketika mereka join ke company. Iya, betul. Sama tadi benar juga kata Ajeng tuh, investasi terbesar perusahaan itu bukan produknya, tapi pegawainya, talentnya. Yes. Makanya kan HR di luar sana suka hijack ya, karena kan itu potensial gitu. Lagi ke hijack. Nah gini, hopefully dari episode ini dan part yang pertama kita bisa jadi orang yang lebih empati gitu loh. Dalam artian pertama kita paham jelas apa yang harus kita persiapkan untuk
kita ketika ngelamar pekerjaan sampai kita akhirnya bisa punya kesempatan lebih untuk diterima. Tapi kalau kita nggak diterima pun kita tahu gitu apa sih yang dipikirin si HR ini gitu. Dalam artian oh dia mikirin banyak hal ya, ternyata nggak cuma soal gua bagus atau enggak doang gitu, tapi mikirin perusahaannya tuh kayak gimana, lu ketika udah masuk potensial untuk berkembang atau enggak dan sebagainya. Karena tadi waktu yang dikeluarkan itu berharga sekali. Iya, jadi nggak semata-mata salah lo gitu loh. Iya, betul. Benar. Emang ada pertimbangan-pertimbangan lain kok gitu. Mungkin lo nggak bisa join di perusahaan ini, tapi lo bisa join di perusahaan lain. Sumpah ini klise ya. Tapi kita nggak bisa mereject pemikiran itu gitu. Emang kenyataannya akan selalu begitu sih. Betul. Dan ditambah kalau kita coba mindful lagi nih. Mindful itu berarti kita mikir kalau misalkan hal-hal yang kita lakukan itu ada kendali yang di luar diri kita. Betul. Gitu. Kalau misalkan kita nggak diterima, berarti ya mungkin saatnya belum gitu. Tapi ketika lu coba lagi, mungkin kesempatannya bakal datang. Satu tips lagi mungkin, ini jarang dilakuin oleh semua kandidat sih. Setelah interview mungkin bisa kasih feedback ke HR-nya juga, atau let's say kalian dikasih rejection letter atau kalian ditolak, itu kalian jangan langsung insecure, waduh gue nggak keterima berarti gue lack of nih. Kadang kita nggak terima kalian juga karena kalian overqualified loh, jadi bukan hanya karena kalian kekurangan ya gitu. So better setelah dapat email rejection, lagi-lagi ini gue terapkan di diri gue ya. Mungkin HR yang lain berbeda, kalau skala perusahaannya berbeda juga akan berbeda juga nih jenis tanggapannya gitu. Tapi biasanya gue ketika reject orang itu gue akan pakai email pribadi instead of email karir gitu. Jadi lebih personalized karena gue udah ngobrol langsung dengan orangnya gitu kan, gue kenal juga. Jadi gue berharap kandidat tersebut itu akan get back ke gue untuk tanya kira-kira apa yang lack of dari gue, dan gue akan dengan senang hati gue ngasih review kayak lo kurangnya apa. Karena jujur banget ketika gue ngirim rejection itu, awal-awal banget gue jadi HR, gue kayak sempet 2-3 kali tuh mau nangis gitu karena kayak gue ngerasa bersalah, guilty dan lain-lain gitu. Dan satu-satunya jalan yang bisa gue lakuin buat nolong mereka adalah dengan kasih feedback kekurangannya apa, supaya kedepannya mereka bisa improve gitu. Jadi jangan ragu, coba tanyain aja ke HR-nya. Benar. Dari situ juga kita belajar ya. Dalam artian di proses interview kita yang selanjutnya, kita bisa jadi versi diri kita yang lebih baik gitu. Betul. Oke. Semoga bisa diterapin juga ya sama semua HR nih ya. Betul. Seperti ini, karena menurut gue ini hal yang bagus banget gitu. Untuk pengembangan dirinya sendiri ataupun pengembangan orang yang di reject itu. Betul. Dan lebih merasa dihargai juga gak sih gitu ya. Bener banget. Kayak sebenarnya kita juga gak kepikiran ya kalau si HR ini minta untuk kita tanya apa yang salah dari diri kita gitu. Iya. Apa yang kurang, bukan apa yang salah, apa yang kurang gitu. Dan bagaimana cara kita memperbaikinya. Nah, balik lagi ke kekurangan kelebihan tadi kali ya. Gimana caranya kekurangan itu kita bungkus sama kelebihan yang bisa kita kasih. Oke, sama ditambah gini kali ya. Kalau misalkan HR-nya nggak ngasih kesempatan seperti Ajeng tadi, mungkin kitanya yang harus lebih proaktif. Benar. Nanya sendiri gitu ya, usaha. Oke, karena menurut gua setiap kesuksesan itu hadir ketika kita udah siap. Betul. Gitu. Makanya siapin semuanya. Kalian yang lagi dengerin ataupun kami yang ngomong di sini, semua juga lagi proses belajar gitu. Disclaimer, jangan menganggap semua omongan gue benar ya, karena beda-beda versi nih lagi-lagi. Ya. Mungkin HR di tempat lain juga punya pendapat yang berbeda. Benar. Kalau gue selalu nganggap obrolan gue dan di podcast ini adalah sebagai referensi. Benar. Gitu. Kalau misalkan ini berguna buat lu, lakuin. Tapi kalaupun enggak, kayaknya gue lebih cocoknya ke pendapat orang lain deh. Silakan juga, nggak masalah gitu ya. Oke, hopefully kita belajar banyak dari episode kali ini. Makasih banget Ajeng. Luar biasa ini. Apa ya? Daging semua loh dari tadi. Daging sayur. 4 sehat 5 sempurna gitu. Daging sayur buah gitu ya. Thank you Fatur, pertanyaannya oke banget. Kesempatannya juga dan beberapa jebakannya ya. Untung nggak jeblos nih.
Gue kayaknya cocok jadi reporter ya. Udah nggak? Coba. Kayaknya lu mirip-mirip podcast yang terkenal itu loh. Wow. Wadah. Yang pertanyaannya suka bikin Ih. narasumbernya kayak aduh jawab apa ya gitu. Ih, gila, gue speechless loh. Oke, thank you Ajeng ya. Nada juga thank you buat hari ini. Makasih juga buat yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Stepping Up. Bye-bye.